Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. DPR RI berencana merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri. Revisi ini diklaim penting karena tertunda akibat gelaran pemilu 2024. Salah satu poin yang akan diubah adalah mengenai usia pensiun polisi. Ada permintaan untuk melakukan revisi Undang-Undang Polri dan TNI agar dapat sama dengan Undang-Undang Kejaksaan tentang masa pensiun dan juga untuk masa berakhirnya jabatan fungsional. Sekarang itu supaya juga semua sama di antara para penegak hukum ini, kita kemudian melakukan juga revisi. Revisi ini pun menuai kritik karena kinerja Polri berpotensi tidak efektif akibat dari regenerasi yang berjalan lambat. Juga rentan terjadi penumpukan personel di tubuh kepolisian. Soal perpanjangan masa pensiun ini, baik di Polri atau juga di TNI, yang harus dihitung secara matang adalah apakah secara fisik dan psikis dan kapasitas, nanti ini butuh ahli tersendiri, memang usia 60 itu masih memiliki efektivitas untuk bekerja sebagai anggota TNI ataupun anggota Polri. Nah, bagi Polri ini juga tentu harus dilihat dan dicek ulang apakah dengan perpanjangan masa pensiun ini akan menimbulkan masalah dalam pembentukan beberapa kombes bagi dalam tubuh TNI untuk tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Nah, selain itu revisi Belait ini juga dikhawatirkan dapat memberangus kebebasan berekspresi dan demokrasi. Karena kewenangan polisi dalam melakukan penyadapan dan intelijen diperluas. Padahal Indonesia belum memiliki undang-undang terkait penyadapan. Kewenangan penyadapan Polri itu dalam rangka penegakan hukum. Tentunya juga harus mendapatkan izin dari pengadilan lebih dulu. Bila tidak diatur lebih dulu dalam undang-undang penyadapan, ini akan berpotensi munculnya penyalahgunaan kewenangan, beresiko juga pada hak-hak warga negara dan bisa mengarah menjadi alat kontrol masyarakat. Selain itu, rencana perluasan kewenangan kepolisian di dunia maya juga mencemaskan karena polisi tidak hanya melakukan pengawasan tapi juga bisa melakukan pemblokiran, perlambatan hingga pemutusan akses ruang siber. Nah, sayangnya revisi Undang-Undang Polri ini tidak menyentuh penguatan Komisi Kepolisian Nasional, lembaga yang seharusnya mengawasi kinerja kepolisian. Tanpa pengawasan yang kuat dan tajam, perluasan kewenangan kepolisian rentan disalahgunakan. Dan publik layak untuk cemas dan was-was. Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Bang Abalin. Bang Abalin, jadi seberapa besar urgensinya revisi Undang-Undang Kepolisian ini? Baik, Audrey, terima kasih dan semua narasumber yang saya hormati dan serta adik-adik mahasiswa, utamanya yang dari UNJ ya, selamat. Jadi begini Audrey, yang pertama, ya, kami memang mendapatkan informasi bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang Polri itu di Badan Legislasi, menurut informasi yang kami terima dari pemerintah itu bahwa sudah selesai dan sekarang itu prosesnya berada di Badan Musyawarah di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan begitu maka tentu saja pembahasan di Badan Musyawarah itu kemungkinan akan juga selesai dalam pekan-pekan ini untuk dijadikan sebagai usulan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga dalam masa paripurna, sidang paripurna akan datang itu diharapkan RUU Polri ini sudah bisa selesai menjadi undang-undang. Ini bahasnya kalau diam-diam Audrey nggak sih, menanyakan, ya tidak ada yang tersembunyi. Kalau pemerintah dan DPR terkait dengan usulan inisiatif atau pembahasan di parlemen, ruang itu terbuka dan mekanismenya berdasarkan pengalaman
selama menjadi anggota DPR RI dan di badan legislasi, proses pembahasan undang-undang itu tidak boleh ada yang tertutup. Dan saya juga, kami dari Istana juga memantau pelaksanaan ini juga terbuka, kemudian dibicarakan dan terus di media. Karena itu kalau Audrey menanyakan tentang seberapa penting atau urgensi dari undang-undang ini harus dibahas, tentu saja bahwa selain tadi yang DPR mengharapkan seperti itu, yang merasakan langsung itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tidak diam-diam ya Bang ya? Tentang Kepolisian Negara. Jadi katanya tadi tidak diam-diam ini dibahas revisi undang-undangnya, tapi kemudian ini kenapa dibahasnya di masa akhir dari periode DPR yang sebentar lagi akan habis. Bentar, Bang Abalin, bentar. Saya mau nanya ke Mas Usman dulu. Saya mau minta pandangannya. Kenapa akhirnya dibahas ini di akhir-akhir periode DPR yang sebentar lagi akan berakhir, Pak? Mungkin Pak Ngabalin mau jawab semua pertanyaannya. Jangan begitu, Man. Mas Usman, yuk. Saya kira saya yang mau ditanya. Saya kira saya yang mau tanya. Mas Usman dulu, saya mau tanya pandangannya. Oke, jadi sebenarnya tadi kan pertanyaannya apa urgensinya? Tidak ada jawaban substansinya kalau kita dengar tadi. Kalau misalnya, kalau hanya proses ini sudah dibalik, kemudian mau dibawa ke Bamus, itu kan proses teknokrasi aja di parlemen. Tidak ada misalnya penjelasan yang substansial, ternyata kepolisian dalam menegakkan hukum terkendala oleh beberapa pasal misalnya. Karena itu perlu direvisi. Atau dalam konteks penyadapan, ternyata selama ini ada kendala penyadapan karena tidak diatur secara jelas oleh Undang-Undang Telekomunikasi nomor tahun 99 misalnya, nomor 39. Karena itu Polri merasa perlu ada pengaturan lebih jelas tentang penyadapan. Atau misalnya, selama ini Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dirasa tidak cukup. Tapi katanya tadi Bang Abalin bilang perlu karena biar langsung dirasakan oleh polisi. Nggak menjawab itu. Undang-undang untuk masyarakat atau untuk polisi? Bang Abalin? Ya, makanya tadi itu ketika mau diajukan lagi pertanyaan yang kedua, saya mau jawab, tapi ternyata pertanyaan itu kepada saudaraku Usman. Jadi biarlah Anda jawab, nanti sebentar saya akan juga menambah atau bagaimana. Jangan langsung tabrak-tabrak gitu, Man. Enggak, tadi ditanyakan Mas Usman, Bang Abalin, ini sebenarnya undang-undang buat siapa revisinya? Iya, undang-undang ini kan sebetulnya mereka ingin bahasnya jauh sebelumnya. Kenapa begitu? Karena terkait dengan pembahasan lebih awal itu terkait dengan undang-undang kejaksaan. Mulai dari usianya, kemudian batas pensiunnya, dan lain-lain. Persoalannya kemarin itu pas masuk pemilu. Kalau nanti pada waktu pemilu kemudian direvisi, lagi-lagi nanti polisi lagi yang dibilang, oh ini dalam rangka pemilu, oh ini untuk memenangkan calon tertentu dan lain-lain. Kan kita di Indonesia ini kan suka yang begitu. Jadi kalau sekarang baru dibahas, kemudian dipertanyakan, iya karena sudah habis pemilu. Jangan begitu, tidak ada lagi yang menyebabkan fitnah dan punya negative thinking terhadap proses yang sedang berlangsung. Kan sederhana, Pak, menjelaskan itu. Oke, kalau gitu Bang Edi, ini kan tadi dimulai katanya dari Undang-Undang Kejaksaan, berlarut ke Undang-Undang Polri revisinya. Sebentar lagi katanya Undang-Undang TNI juga akan direvisi kabarnya. Nah, Anda juga menilai isu kepolisian Undang-Undang ini kurang relevan direvisi dengan kondisi sekarang. Apa maksudnya bagian yang kurang relevannya? Saya kira tidak demikian ya, Uria. Karena kalau kita lihat bahkan di dalam kajian-kajian akademik yang kami lakukan, ya memang sebetulnya ini usia Undang-Undang Polri ini sudah terlalu lama ya. Sampai saat ini umurnya berusia di 22 tahun mendekati ya. Artinya memang banyak sebetulnya kalau kita lihat di dalam kinerja kepolisian yang sebetulnya ada tugas pokok yang dilakukan Polri, termasuk kalau kita lihat ada namanya sebagai Hargamtimas, kemudian sebagai penegak hukum, semua ada lagi tugas lain pelayanan, pelindung, pengayom masyarakat ya. Kemudian sebetulnya kalau kita lihat kemarin ada kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya tidak ada di dalam undang-undang kepolisian yang ada sekarang. Misalnya? Misalnya kemarin kalau kita lihat bagaimana pengamanan Polri di dalam hal COVID-19 ya. Kita lihat bagaimana kemarin harapan pemerintah, bagaimana Polri bisa mendorong agar penanganan COVID ini bisa dilakukan secara maksimal ya. Termasuk kepada Polri kemarin kita lihat memang di negara manapun juga saya kira masalah penanganan COVID adalah merupakan tanggung jawab kementerian. Tapi di Indonesia menjadi tugas polisi karena memang kenapa? Karena polisi lah yang bisa
melakukan penanganan langsung dengan masyarakat, kemudian bisa menggerakkan masyarakat sehingga bisa pelaksanaan COVID itu berjalan dengan baik. Dan Indonesia adalah merupakan salah satu negara jadi artinya adalah menambah kewenangan dari Polri itu sendiri ya. Kemudian belum lagi masalah kalau kemarin kita lihat penanganan pangan ya. Ketika ada gangguan perekonomian, maka saya lihat Polri lah juga yang dikedepankan sehingga bisa melakukan membantu ya. Dan itu semua adalah untuk kepentingan negara, kepentingan nasional. Maka Polri sini perlu dilakukan revisi. Ini adalah untuk kepentingan negara, Mbak Asvina. Yang menjadi catatan Anda apa nih dalam revisi undang-undang kepolisian? Iya, kalau kita lihat kan argumennya itu memang seolah bagus, tapi kita lihat pasalnya satu aja ya. Misalnya tugas Polri itu berkembang menjadi rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan garis miring atau penyidik lain. Nah, penyidik lain ini siapa ya? Saya ngebayangin, oh ini penyidik yang di KPK nih. Apakah Polri mau ya karena memiliki tugas Intelkam, dia mendapatkan rekomendasi dari BIN, mau gak Polri? Kalau pasti Polri tidak mau atau harus mendapat rekomendasi untuk menangani keamanan dari TNI. Kalau Polri nggak mau, ya pasti lembaga lain juga nggak mau. Ini kan sebetulnya menurut saya dengan apapun latar belakangnya, pada akhirnya teks yang kita baca menempatkan Polri menjadi lebih tinggi dari yang lain. Ini jadi supra body ini. Gitu, karena dia bisa ke sana kemari itu baru satu, belum yang macam-macam yang lain. Kalau yang terkait dengan ruang siber? Iya, di dalam ruang siber ya kita tahu ada badan siber juga sendiri yang ngurusin ini ya, dan pasti Polri punya singgungan kan pertanyaannya, tapi apakah diatur di dalam undang-undang Polri? Menurut saya bukan. Tadi memang betul banyak perkembangan zaman, banyak teknologi, ITE dan lain-lain. Tapi itu bukan di Undang-Undang Polri, itu harusnya diubah dulu di KUHP, di Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kan dulu ketika kita ngusulin Undang-Undang Hukum Acara Pidana katanya tunggu KUHP dulu. Nah otomatis harusnya fungsinya dibenerin dulu baru dikasih wewenangnya kepada Polri. Bukan Polri menyetir undang-undang yang akan ada dengan kewenangan dia gitu. Ini kan jadi seperti itu. Saya kira kan gini ya, kalau Asvinasia, kita harus paham bahwasanya sesuai dengan undang-undang bahwasanya polisi merupakan penyidik utama di dalam penegakan hukum. Mungkin atas dasar itulah makanya mungkin ada perlu penguatan ya mungkin di sini dalam istilah kami, maka Polri perlu melakukan dan ini kan kita lihat bahwasanya revisi undang-undang Polri ini kan merupakan inisiatif pemerintah. Penguatan sampai untuk mengontrol masyarakat? Saya kira mengontrol masyarakat tidak ya, tapi saya kira kalau kita lihat tadi bagaimana saat ini kejahatan cyber, saya kira tidak bisa dibiarkan. Kejahatan cyber itu yang saat ini meresahkan masyarakat, saya kira perlu pengaturan untuk itu. Ya, makanya dalam hal ini bukankah itu bikin meresahkan masyarakat? Saya kira tidak ada penyadapan. Karena kenapa? Karena memang adalah tujuannya Polri kan ada untuk melindungi masyarakat, untuk memberikan suatu pengayoman dah. Kalau misalnya kan kita tahu korban daripada kejahatan cyber banyak sekali. Kemudian juga termasuk. Baik, kalau gitu dengan berkaitan dengan ini perluasan dari wewenang Polri, Bang Ngabalin, apakah ini tidak mempersempit dari ruang gerak-gerik dari masyarakat? Undang-undang itu dihadirkan untuk mengatur jalannya sebuah sistem mekanisme pelayanan. Kalau kita semua yakini bahwa undang-undang mengatur bahwa polisi itu dihadirkan sebagai institusi sipil untuk memberikan pelayanan, penegakan hukum, keamanan, terus apa yang kita khawatirkan? Apakah revisi undang-undang Polri itu ataukah revisi itu sesuatu yang diharamkan? Kan tidak. Kalau gitu jadi, Bang. Kita sabar. Jadi kita harus menghadirkan satu wawasan berpikir yang bisa membuat tercerahkan orang itu terkait dengan rencana revisi terhadap undang-undang kepolisian negara ini. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya bagaimana juga agar hak-hak dari rakyat ini tidak terkekang begitu dengan adanya revisi undang-undang kepolisian. Sebenarnya undang-undang revisi kepolisian ini untuk siapa? Kepentingan publik apa institusi? Tetaplah bersama kami di Dua Arah. Dengan penyadapan Polri itu dalam rangka penegakan hukum tentunya juga harus mendapatkan izin dari pengadilan lebih dulu. Bila tidak diatur lebih dulu dalam undang-undang penyadapan, ini akan berpotensi munculnya penyalahgunaan kewenangan, karena kewenangan terkait penyadapan ini sangat luas dan berisiko juga pada hak-hak warga negara.
Kalau tidak diatur dengan kuat dan tidak ada kontrol dan pengawasan yang kuat terkait dengan penyadapan ini, resikonya tentu akan mengganggu rasa aman dan nyaman publik dan bisa mengarah menjadi alat kontrol masyarakat. Ini tentu sangat berbahaya sekali dalam iklim demokrasi yang sudah kita sepakati di negara kita. Bang Abari, jadi berkaitan dengan penyadapan ini rawan akan penyalahgunaan kewenangan. Di satu sisi juga tidak ada untuk memperkuat dari sisi pengawasan di Kompolnas. Nah kalau kayak gini gimana caranya memastikan bahwa jika hak-hak warga ini kemudian tidak dikekang? Itu tadi komentarnya Bambang Rukmanto itu kalau nggak salah ya. Rukminto Bang. Itu Bambang Rukmanto itu pengamat kepolisian. Apa yang dia bicarakan tadi itu menyangkut opini. Opini kan mewakili masyarakat, Bang. Dia sudah baca tentang materinya. Yang dibicarakan terkait dengan revisi undang-undang. Halo? Silakan, Bang. Aman-aman, Bang. Coba. Baik ya, nggak ada masalah ya. Aman. Itu yang tadi Bambang Rukmanto itu, yang paling penting itu dia mesti pegang revisinya, draftnya, atau undang-undangnya. Jangan dia pakai opini kemudian memberikan pikirannya di ruang publik. Namanya juga pengamat. Kan mewakili masyarakat juga, Bang. Mau mewakili siapapun, tapi kalau dia pakai opini yang ada dengan pikirannya, itu mengacaukan ruang publik. Yang sekarang jadi konsentrasi revisi undang-undang kepolisian negara itu untuk menyesuaikan dengan sejumlah undang-undang yang masalah penegakan hukum yang telah mengalami revisi. Itulah yang tadi saya bahas, saya sampaikan bahwa umpama seperti undang-undang Kejaksaan Agung terkait dengan apa? Terkait dengan usia. Ya, jadi terkait dengan dilihat dari sisi itu supaya terkait dengan penyadapan, kalau gitu saya langsung tanya ke Mas Usman. Mas Usman, terkait dengan penambahan wewenang dari Polri nanti jika jadi terkait dengan penyadapan, ini benar nggak rawan akan penyalahgunaan wewenang? Ya, jadi pertama saya perlu tegaskan bahwa yang disampaikan Pak Bambang Rukminto itu valid karena memang terdapat ketentuan mengenai penyadapan yang ada di dalam RUU revisi Undang-Undang Polri ini. Karena itu perlu dicermati untuk memastikan agar kewenangan penyadapan itu tidak disalahgunakan. Pak Bambang mengingatkan perlu ada izin otoritas pengadilan. Nah, apakah selama ini tidak ada undang-undang mengenai penyadapan atau misalnya undang-undang mengenai dibukanya komunikasi percakapan pribadi dari seseorang dengan orang lain yang diduga mengandung misalnya pelanggaran hukum pidana? Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang telekomunikasi yang tadi saya sebutkan, itu penyidik dapat membuka komunikasi tersebut dan penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya seandainya memang itu untuk keperluan penegakan hukum. Jadi itu yang pertama. Nah, yang diingatkan oleh Pak Bambang Rukminto, saya kira beliau sudah baca, adalah kewenangan penyadapan ini harus dicermati secara hati-hati. Jangan sampai disalahgunakan. Hal lain yang juga penting dari soal penyadapan ini, 1 bulan lalu Amnesty International meluncurkan laporan tentang web of surveillance, tentang jejaring alat-alat sadap ya, yang selama ini dibeli oleh Indonesia, termasuk dari Israel, melalui beberapa jalur di negara lain, seperti di Singapura, bahkan sampai ke Eropa, yang tidak ada transparansinya. Apakah proses penegakan hukum dan pemolisian yang tidak transparan seperti ini yang kita mau kelola ke depan? Artinya? Jadi dari segi beli alat-alat sadapnya saja sudah tidak transparan. Amnesty International menyurati Polri, tetapi tidak dipenuhi permintaan itu dengan alasan itu adalah informasi yang dirahasiakan. Padahal yang diminta oleh Amnesty misalnya bukanlah siapa yang disadap, melainkan pembelian alat-alat sadap itu yang bisa berbahaya untuk hak asasi manusia. Nah, yang kedua yang saya ingin tegaskan adalah perihal Pak Ngabalin tadi mengatakan justru saatnya undang-undang ini dibahas karena pemilu sudah selesai. Siapa yang bilang pemilu sudah selesai? Belum. Saya kira masih ada pemilihan umum kepala daerah yang juga sangat rentan. Di mana sejumlah pejabat pelaksana kepala daerah sementara juga berafiliasi kepada kepolisian. Jadi artinya ada undang-undang revisi undang-undang kepolisian ini ada kaitannya dengan pilihan? Ada kerentanan
pada politisasi itu. Dan tadi Pak Oke. Dasko di awal dibuka Oke. belum menjelaskan siapa yang mengusulkan undang-undang ini, Oke. akademisi mana Oke. yang Siapa dilibatkan. yang sebenarnya dalam Bang Edi undang-undang. mengusulkan ini pertama kali benar? Jangan-jangan akademisi Saya kira ini kan- hanya dukung kepolisian saja tanpa Bang Usman, kalau berpikir lihat- secara kritis gitu. Nah, Bang Usman mungkin kalau kita lihat revisi ini merupakan inisiasi pemerintah mungkin ya. Kemudian Tidak disebutkan oleh Pak Dasko tadi. Ya. Bahkan tadi dalam penjelasannya Pak Ngabalin, itu akan menjadi inisiatif DPR. Bagaimana kok Anda bisa menjelaskan itu jadi RUU inisiatif pemerintah? Jadi informasi yang simpang siur semacam ini membuat saya dengar ragu dulu, bahwa dengar RUU dulu. ini benar-benar Dengar dibutuhkan dulu. oleh masyarakat Pak Edi. Indonesia. Pak Gitu. Edi, Usman, dari awal saya sudah bilang, dari awal kan saya sudah kasih keterangan bahwa proses pembahasan revisi undang-undang ini, ya undang-undang Polri ini ada di balik. Kami dari pemerintah itu sudah mendengarkan bahwa ini sudah selesai. Sekarang itu prosesnya sampai kepada Bamus. Diharapkan, dengar dong kalimat saya tidak berubah dari tadi itu. Pembahasan di Bamus itu kemungkinan akan selesai dalam pekan-pekan ini untuk dijadikan sebagai usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sudah saya jelaskan itu, Man. Kenapa lagi diulangi? Ada Itu pertanyaan saya yang menyalurkan. pertanyaan saya belum dijawab. Tunggu dulu supaya jangan dulu dipatahkan ini. Silakan. Makanya dari awal saya sudah menjelaskan bahwa ini kenapa ditunda karena pemilu, sebab orang melihat pemilu itu pada pemilu pilpres. Jadi kalau nanti saudaraku Usman ini menjelaskan juga, oh belum selesai karena ada pilgub, pilkada dan lain-lain, itu oke, nanti bisa kita bicarakan. Tetapi poin yang paling besar kemarin itu kalau undang-undang ini dibahas memasuki pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pasti akan ribut lagi. Karena itulah penjelasan teman-teman di DPR dan kami di Istana Negara maupun di pemerintah itu mendapatkan message itu. Makanya dari awal saya kasih tahu. Begitu, saudaraku. Ya, jadi kita kalau mengerti ilmu politik, ini pemerintahan yang lame duck, ya. Dia tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan strategis karena sudah 3-4 bulan lagi umurnya. Karena itu kalau mau adil, sebaiknya diserahkan kepada pemerintahan yang baru. Memang ini menguntungkan siapa kalau gitu, Mas Usman? Saya tidak tahu. Kalau lihat dari undang-undangnya, kalau dilihat dari substansinya, itu akan menguntungkan pihak kepolisian. Sebenarnya, kalau dari segi substansi, dari dulu saya mengusulkan ada revisi. Tetapi pada momen yang tepat, bukan pada iklim politik di mana kita tahu kajian-kajian di tingkat Asia Tenggara, kepolisian menjadi salah satu yang terkorup. Yang kedua, kita tahu bahwa lembaga-lembaga masyarakat sipil di Indonesia menyoroti kepolisian karena bersikap represif. Baik itu di dunia nyata, misalnya di dalam penanganan kasus-kasus di Wadas, Air Bangis, di Rempang, di Halmahera, di Seruyan, di berbagai wilayah. Yang ketiga, yang tadi saya katakan, ketertutupan itu. Kalau misalnya yang ditonjolkan hanya soal usia, saya curiga ini hanya untuk memastikan orang-orang yang sekarang ini memasuki usia pensiun untuk mendapatkan masa dinas lebih panjang sebagai bagian dari katakanlah rasa terima kasih atas peran kepolisian kemarin yang dicurigai menguntungkan pihak incumbent gitu. Jadi saya kira itu yang harus dipikirkan. Dengarkan dulu baik-baik. Itu ada banyak mahasiswa. Ada banyak mahasiswa yang hadir di studio, jadi kita orang-orang pintar lah. Saya sebutlah pintar dalam tanda petik deh. Pintar untuk bahas materi ini aja lah. Pertama, kalau revisi undang-undang ini diarahkan kepada pemerintah, pasti Anda salah itu, saudaraku. Makanya dari awal tadi saya sebut bahwa ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bagi pemerintah tentu apa masukan kritik ini yang dilakukan, kemudian pembahasan ini kemungkinan menjadi usulan inisiatif Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Alhamdulillah, karena undang-undang ini pasti akan dilaksanakan oleh pemerintah. Bahasnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tidak lagi kepada pemerintah. Yang kedua, kalau berkaitan dengan masalah taruhlah mengenai penambahan usia pensiun, yang salah satu poinnya itu dikaitkan penting dalam rancangan undang-undang Polri ini, artinya saudaraku ini membuktikan bahwa
usia produktif masyarakat Indonesia itu sangat amat lama. Dan baik. juga akan Nggak ada kajiannya betapa kualitas hidup masyarakat Indonesia yang semakin membaik. Salah satu di antaranya seperti itu. Tidak ada kajian ilmiahnya. Oke, kalau gitu siapa yang paling diuntungkan, Mbak Asvina dari revisi ini? Tapi tahan dulu, Mbak Asvina. Tunjukkan kalau ada kajian ilmiahnya Asvin, mungkin bisa jelaskan. Tahan dulu Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita akan kembali sesaat lagi. Sama kami di Dua Arah, Mbak Asvina. Jadi emang dilihatnya ada kaitannya nih antara perpanjangan masa usia pensiun dengan peningkatan kinerja Polri. Korelasinya ada nggak sih? Sebetulnya tidak ada, artinya gini, orang kalau kerjanya nggak beres, ditambahin waktunya malah lebih parah kan, gitu. Tapi saya melihat revisi Undang-Undang Polri ini lebih daripada sekedar masa jabatan yang bertambah ya, masa usia pensiun yang bertambah. Meskipun itu juga penting. Ini akan ada banyak sekali memberikan wewenang sehingga Polri itu menjadi sangat berkuasa nanti. Misalnya ada pasal tentang berhak melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan. Jadi bukan untuk tujuan penegakan hukum, tapi untuk tujuan keamanan. Sekarang kita bisa berdebat bahwa itu bukan keamanan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi keamanan untuk yang sedang berkuasa dari mana? Ruangnya nggak dibuka. Nah, jadi kalau kita perhatikan, misalnya tadi ada jawaban-jawaban, oh kita butuh wewenangnya begitu ya. Kan Polri itu punya wewenang menahan, ada di Undang-Undang Polri, tapi nggak cukup itu, ada Undang-Undang Hukum Acara Pidana supaya wewenang itu tidak bisa ditafsirkan semena-mena. Nah kalau tadi undang-undangnya penyadapan tadi, undang-undangnya belum ada yang membatasi itu, tapi wewenangnya dikasih, maka dia bisa menjadi abuse of power. Kalau gitu masyarakat yang paling dirugikan nantinya. Ya, Jadi kalau misalnya mau mengutarakan pendapatnya, tentu saja ini rakyat yang akan mendapatkan dampaknya. Selain sebetulnya lembaga-lembaga negara tadi yang punya kayak PPNS atau penyidik itu baru satu saja. Masih banyak karena ini sangat banyak sekali wewenang Polri. Ini nampaknya lebih banyak dirugikan di luar dari Polri nih, Bang. Saya kira tidak demikian ya. Kalau kita lihat kemarin kan seperti tadi disampaikan Bang Ngabalin, bahwasannya memang ini merupakan inisiatif dari DPR ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ke belakang adalah bahwa ini sebetulnya sudah terlambat ya. Kenapa demikian? Karena Komisi Kejaksaan Kejaksaan sendiri sudah, Undang-Undang Kejaksaan sudah lebih dahulu ya. Udah bahkan kemarin saya lihat di usia 60 tahun juga ya. Kemudian juga ASN juga udah 60 tahun ya. Kemudian saya kira di jajaran aparat penegak hukum perlu ada kesamaan di dalam hal. Tapi masalahnya terkait dengan kontrol ruang siber itu bukannya mengekang hak rakyat untuk berpendapat. Saya kira tugas kita nanti ke depan yang akan melakukan pengawasan ya. Yang penting adalah saat ini kita lihat ada revisi ini kan tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasannya maksudnya Kompolnas. Ya, pengawasan juga saya kira juga akan masuk di situ ya. Kenapa? Karena sebetulnya tadi yang saya sampaikan banyak hal-hal baru yang sebetulnya harus dilakukan diatur di dalam aturan undang-undang yang ada. Tapi Bang, masalahnya kayaknya pada saat dilihat-lihat nih dari revisi Undang-Undang Polri kayaknya di Kompolnas ini nggak diperkuat, nggak diperjelas lagi di penguatan dari sisi pengawasannya Kompolnas. Saya kira itulah yang menjadi masukan. Saat ini kan nanti ada pembahasan ya. Dan saya kira masyarakat juga akan menyampaikan banyak masukan termasuk juga memperkuat pengawasannya. Saya sendiri pasti sangat setuju. Tapi Bang, kalau alasannya tadi usia itu harus mengikuti Undang-Undang Kejaksaan, itu artinya untuk kepentingan sendiri dong. Itu argumen untuk mengatakan usia jaksa aja ditambah, kami juga ikut dong. Itu kan berarti kepentingan Polri sendiri. Argumen itu bukannya begitu ya? Saya kira bukan demikian. Nah itu tadi saya sampaikan. Masalah usia adalah hanya sebagian kecil daripada revisi terhadap undang-undang ini. Sebetulnya yang penting adalah revisi terhadap undang-undang Polri adalah untuk peningkatan pelayanan. Penguatan di dalam memberikan tugasnya kepada masyarakat tadi ya. Karena jangan sampai nanti ketika Polri melaksanakan tugasnya, kemudian tadi yang ada kegiatan-kegiatan lain di lain tugas pokoknya, kemudian tetapi harus ada aturan, harus ada payung hukum yang jelas, sehingga nanti polisi tidak disalahkan di dalam menjalankan tugasnya. Saya kira itulah yang paling penting di dalam hal adanya penguatan, termasuk juga kita tahu bahwasanya saat ini adalah zamannya teknologi kejahatan cyber ya. Saya kira perlu ada penguatan-penguatan di sini sehingga betul-betul masyarakat terlindungi dari adanya kejahatan. Kalau ada penguatan, Mas Usman, kalau gitu saya membayangkan jangan-jangan nanti kalau misalnya masyarakat berpendapat ada kekhawatiran juga nggak? Jangan-jangan banyak nanti yang ditangkap nih. Ya ini argumennya mirip waktu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oh banyak kejahatan di dalam dunia cyber. Karena itu perlu ada undang-undang
misalnya informasi dan transaksi elektronik. Banyak pasal mengatur tentang itu, tetapi kenyataannya juga memasukkan pasal-pasal yang merugikan masyarakat. Misalnya pasal pencemaran nama baik, atau pasal penodaan agama, atau pasal misalnya penyebaran berita bohong, berita yang berbau sara, dan seterusnya. Yang itu akhirnya membuat Polri menjadi sasaran kritik masyarakat, karena Polri menjadi alat kontrol dari pemerintah. Polri itu kalau baca lengkapnya kan Kepolisian Negara Republik Indonesia, artinya dia harus mengabdi pada negara. Kalau mengabdi pada negara berarti dia harus seimbang antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Nah sekarang kalau kita tengok kembali kajian-kajian terbaru para sarjana, termasuk lembaga yang memberikan indeks bahwa kepolisian Indonesia termasuk yang terkorup, kita jadi berpikir apakah kinerja kepolisian sudah maksimal. Belum lagi kalau kita bicara tadi penyadapan intelijen, atau misalnya berhubungan dengan penggalangan intelijen. Kita tahu bahwa pemilu kemarin banyak guru besar protes, guru besar UI, guru besar UGM misalnya, karena polisi berusaha menggalang guru besar untuk misalnya membuat video memuji pemerintahan Jokowi. Itu bukan tugasnya kepolisian. Atau polisi misalnya menghalangi mahasiswa yang ingin menggelar diskusi atau menggelar protes. Atau misalnya mengerahkan orang-orang tertentu seperti Ormas yang baru-baru ini membubarkan People's Waters Forums untuk kemudian membatasi kebebasan berekspresi. Jadi di tengah kinerja yang seperti itu saya ragu, ditambah dengan itu saja belum ada yang undang-undang sekarang revisinya ini gitu ya. Pemerintah masih dalam posisi lame duck. Tapi yang saya maksud dengan pemerintahan bukan saja pemerintah Jokowi, tetapi pemerintahan dalam pengertian di DPR ini. Jadi sebaiknya tunggu pemerintahan yang baru. Sebaiknya tunggu aja tuh Bang, katanya jangan sekarang revisinya. Kan ini bisa saja kalau tadi dibayangkan ya, ini banyak nanti jangan ditangkap nih. Kalau DPR nggak begitu kerangkanya. Kalau DPR itu ini pengalaman. Lagi-lagi saya bicara karena saya bekas DPR RI. Baca dong itu undang-undangnya, baca dong itu PO yang terkait dengan masalah fungsi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1 minggu mau pensiun, kalau ada yang harus dibahas dan direvisi untuk kepentingan bangsa dan negara dan pelayanan Republik ini, siapa yang mau bisa mengharamkan? Di mana rujukannya? Jangan juga mengeluarkan pernyataan yang kemudian membuat gaduh orang itu menjadi tersesat di alam terang benderang. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu adalah representasi rakyat. Siapapun mau mengertakan dan undang-undang manapun, dia seminggu pun mau pensiun kalau harus dibahas undang-undang. Saya punya pengalaman membahas undang-undang itu. Jadi saudaraku jangan juga bilang begitu kalau terkait dengan DPR kemudian dia harus melakukan revisi terhadap undang-undang yang menjadi kebutuhan dari institusi negara. Tidak ada hal yang salah. Tapi yang kedua, begini, yang kedua, kita ini semua memberikan penilaian kepada kepolisian negara bahwa dia memiliki sifat militeristik. Militer. Undang-undang itu berlangsung seingat saya sebulan begitulah setelah reformasi itu jadi artinya nggak ada masalah dengan waktu. Tunggu dulu sebentar. Karena itulah maka dalam posisi seperti hari ini maka melihat kelembagaan yang namanya institusi kepolisian negara itu menjadi penting. Karena setelah reformasi dan dia keluar dari ABRI, dari TNI, maka watak dan kepribadian polisi negara Republik Indonesia itu harus betul-betul menjadi sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada hal yang sampai sekarang belum terselesai. Itu adalah satu komisi yang memberikan pengawasan terhadap kinerja kepolisian negara. Selain Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Komisi 3, tapi ada lembaga yang dibentuk atas perintah undang-undang namanya Kompolnas. Apa itu fungsinya? Di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian Negara ini juga dibahas kemudian kemungkinan terhadap institusi yang memberikan pengawasan terhadap kepolisian. Tapi nggak tahu tuh Bang, nanti akan diperkuat apa nggak tuh fungsi dari Kompolnas sendiri? Positive thinking itu penting. Positive thinking itu penting. Bentar, kepentingan negara. Katanya positive thinking itu penting kalau gitu, jangan banyak negatifnya Mas Usman. Jangan kalau berargumen tuh karena jangan begini. Bahwa ini urusan DPR, dulu saya bekas anggota DPR, nggak cukup itu. Kan kita juga membaca undang-undang. Undang-undang itu kan dibuat, dirumuskan, disusun, dan dengan melibatkan banyak pihak. Saya juga kalau mau berargumen gitu bisa. Saya sejak mahasiswa asisten dosen dari Bu Maria Farida yang mengajarkan tentang proses perumusan undang-undang itu mesti seperti apa. Nggak bisa 1 pekan sebelum berakhir lalu memang lalu disahkan. Tidak ada pasal tentang itu dalam undang-undang perumusan atau penyusunan pembuatan undang-undang. Tidak ada pasal itu. Yang ada adalah bahwa dalam proses pembuatan undang-undang harus melibatkan
melibatkan partisipasi masyarakat. Dan ini dinilainya diam-diam. Betul, itu jadi diam-diam kalau begitu. Itu sebabnya beberapa undang-undang kemudian dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena kurang melibatkan partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Itu yang pertama yang saya kira harus saya luruskan. Yang kedua adalah soal tadi Pak Hedi Hasibuan, soal polisi ini kan penyidik utama. Jadi kita harus prioritaskan. Penyidik utama dalam bidang apa? Dalam bidang tindak pidana khusus? Bukan. Itu jaksa agung dalam bidang misalnya dalam pelanggaran HAM berat misalnya gitu. Atau dalam tindak pidana khusus korupsi. Bukan urusan polisi, bukan polisi yang utama. Poin Aswin itu benar sekali. Bahwa polisi tidak bisa jadi super body. Saya mencintai polisi. Saya udah lama bekerja dengan kepolisian. Saya merumuskan perkap-perkap Kapolri untuk tentang hak asasi manusia, tentang berbagai prosedur penanganan di dalam konteks kepolisian. Tapi yang saya inginkan adalah kepolisian yang benar-benar mengabdi pada masyarakat. Filosofi kepolisian dimanapun adalah to serve and to protect. Melayani dan melindungi masyarakat, bukan pemerintah yang berkuasa. Betul Bang, katanya melayani masyarakat bukannya melindungi pemerintah. Ya, saya kira kalau misalnya kita lihat ya, apa yang dalam revisi ini jelas adalah tujuannya untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya. Bukan. Jadi jangan separuh-separuh yang apa? Kewenangan. Ya, kewenangan ya. Tapi itu jadi berlebihan. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepolisian di tengah. Jadi jangan tadi seperti Bang Ngabalin, jangan kita terlalu negatif thinking terhadap. Tetapi kita lihat nanti. Dan saya kira masyarakat juga bisa. Tapi was-was boleh dong Bang? Ya boleh saja, tetapi saya kira kita semua sama-sama bisa melakukan pengawasan ya. Sama-sama bisa memberikan masukan ya. Untuk terbaik bagaimana biar revisi terhadap Undang-Undang Polri ini bisa lebih baik. Yang kita harapkan saya kira sama semua, kita semua sama. Menginginkan bagaimana Polri bisa bekerja dengan baik pada masa yang datang. Itu harapan kita semua. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti Mbak Asvina juga akan menjawab gimana caranya memastikan Undang-Undang Revisi Polri ini bisa memenuhi kepentingan publik daripada yang lainnya, terutama juga instansi. Selengkapnya kami akan kembali hanya di dua arah. Mbak Asvina, kalau gitu gimana caranya memastikan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian ini untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan instansi, apalagi penguasa? Iya, jadi tadi kan banyak orang bilang, banyak yang dari sini mengatakan jangan berpikir harus berpikir positif gitu ya. Nah itu kan pembodohan publik karena kita sedang ngomongin bernegara bukan relasi personal sama saudara sama pacar. Kalau di dalam ruang publik kita harus kritis. Kritis itu bukan berpikir negatif, itu yang pertama. Dan yang kedua kalau kita lihat pasal-pasalnya yang untung hanya Polri. Sebetulnya yang banyak orang nggak sadar, Undang-Undang Dasar kita kan masih percaya sama Undang-Undang Dasar kan. Kita nggak mungkin mengkudeta Undang-Undang Dasar. Itu Polri tugasnya adalah hanya melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum. Dan dia sebetulnya tugas utamanya adalah keamanan dan ketertiban. Undang-Undang Polri, dua Undang-Undang Polri ini kemudian mengubah itu. Menjadi apa? Yang tadinya tugas menjadi tugas pokok. Tugas pokok nggak pernah ada di konstitusi. Karena ada tugas pokok, maka tugasnya bisa banyak. Karena ada tugas, maka bisa ada wewenang. Saya kasih contoh. Wewenangnya itu macam-macam di bidang pidana, di bidang keamanan dan ketertiban. Di bidang keamanan dan ketertiban turun lagi menjadi lalu lintas penyelenggara misalnya sistem kota cerdas. Untuk apa Polri membangun sistem kota cerdas? Kemudian ada keamanan dan ketertiban untuk Intelkam. Intelkam wewenangnya turun lagi. Jadi ini sebetulnya sumber masalahnya karena Undang-Undang Dasar 45 tidak diikuti sejak semula. Kalau gitu Bang Ngabalin, gimana caranya memastikan bahwa revisi Undang-Undang Polri ini untuk kepentingan publik, bukan penguasa atau instansi? Di Kompas TV saya sempat diundang juga, kita membicarakan tentang era polisi 4.0 pada waktu itu. Kita pernah membicarakan dan memberikan penghargaan kepada kepolisian negara bahwa polisi sedang berencana untuk membangun sebuah wawasan strategis kelas dunia. Waktu itu kita ngomong, saya ingat benar itu. Kemudian yang kedua kita juga menempatkan satu penghargaan penting tentang kepentingan keamanan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian negara. Karena waktu itu kita memberikan penilaian bahwa polisi itu masih memiliki sifat militeristik. Itu sebabnya kita harus memberikan penghargaan juga terhadap karakteristik Polri yang baru yang tadi saya sebut dengan era polisi. Jadi gimana, singkat Bang, jadi kalau untuk memastikan gimana nih untuk kepentingan publik? Tunggu dulu, waktunya terbatas Bang. Karena itulah maka kita juga mensinergikan
bicara kita tentang revisi undang-undang itu adalah sinergi terhadap sumber daya manusia yang ada pada kepolisian negara dengan teknologi yang dimiliki. Teknologi apa? Teknologi termasuk di dalamnya adalah cyber dan beberapa tugas-tugas penegakan hukum dan keamanan. Jadi kalau sampai pada revisi undang-undang ini kemudian polisi yang merasakan pentingnya lembaga negara ini harus di backup oleh satu undang-undang yang kuat dan memiliki kewibawaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apa yang salah itu loh yang saya tanyakan itu repot kalau tidak. Sementara kita sendiri punya penilaian kepada kepolisian negara itu maksimal dan lain-lain. Nah, undang-undang ini dalam rangka meningkatkan kelembagaan dan kinerja teman-teman polisi. Baik, Bang Edi. Ya betul kata Bang Ngabalin ya. Memang ini kalau lihat revisi ini memang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ya. Termasuk tadi menghadapi bagaimana kejahatan cyber saat ini sangat meresahkan, juga termasuk juga mengganggu keamanan ya. Bisa dibayangkan ya, banyak masyarakat yang menjadi korban. Tentu tugas polisi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat ya, agar betul-betul merasa terlindungi dengan adanya revisi terhadap undang-undang ini. Mas Usman. Ya. Kalau ada sesuatu yang menyangkut perlindungan masyarakat, bukan berarti seluruhnya harus dilakukan oleh polisian. Bukan berarti kalau ada ancaman di sektor cyber dan seterusnya, bukan berarti kewenangan untuk urusan cyber itu ada di kepolisian, bukan. Untuk apa kita punya misalnya Badan Siber dan Sandi Negara? Begitu pula urusan pangan tadi disebut. Untuk apa kita punya Badan Pangan? Jadi pembagian kewenangan, pembagian tugas dan fungsi pokok antar instansi itu sangat penting. Jangan sampai terpusat hanya pada kepolisian. Kalau begitu kepolisian bisa menjadi super body, menjadi badan yang sangat tinggi dan tidak tersentuh oleh masyarakat. Dan itu yang terjadi selama ini. Dalam banyak kasus penyiksaan, ya kan? Penindasan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai kasus petani, nelayan dan seterusnya, itu tidak ada yang terselesaikan. Dan salah satu sebabnya karena tidak ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu paling tidak ada di 5 mekanisme. Yang pertama adalah pengawasan di eksekutif. Yang kedua pengawasan di legislatif. Yang ketiga pengawasan yudikatif. Yang keempat pengawasan oleh badan independen. Kompolnas belum menjadi independen. Undang-undang ini belum memperlihatkan usaha untuk mengindependenkan atau memerdekakan, memandirikan Kompolnas. Karena Kompolnas masih menjadi bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Belum lagi kalau bicara undang-undang yang sekarang ini ada, kalau kita baca kewenangan kepolisian di pasal 4, pasal 15, pasal 16, kewenangan kepolisian itu sangat luas. Termasuk kewenangan-kewenangan lain yang tidak disebutkan apa itu persisnya. Jadi tugas kita adalah memastikan kepolisian itu benar-benar melindungi masyarakat, bukan melindungi kepentingan. Mas Usman, terima kasih. Mbak Askinawati, terima kasih. Bang Edi, terima kasih. Bang Ngabalin juga terima kasih. Saudara, revisi undang-undang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah dan DPR asal dilakukannya sesuai dengan kebutuhan, taat aturan dan tidak dilakukan secara serampangan, juga tak mengabaikan masukan dari berbagai kalangan. Revisi ini idealnya tak hanya memperluas kewenangan Polri, tapi juga harus memperkuat Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Karena kewenangan yang luas tanpa diimbangi dengan pengawasan yang kuat dan melekat, rentan terjadinya penyelewengan. Demikian Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra, pamit. Terima kasih. Selamat malam. Bang Edi, terima kasih. Buan Pasang Mata